Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solehan, NIM 171021006, Prodi Teknik Industri, Institut Sains dan Teknologi Akurin Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja keuangan di perusahaan. Analisis rasio. Rasio adalah hubungan matematis antara dua kuantitas. Agar memiliki arti, rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Misal, karena ada hubungan yang penting antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba, maka rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis. Rasio merupakan alat untuk memberikan kita pemahaman awal terhadap kondisi yang terjadi. Rasio yang diinterpretasikan dengan baik akan membantu untuk mengidentifikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Kegunaan analisis rasio bergantung pada ketepatan penerapan dan keakuratan interpretasi. Analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas, yang kelima ada rasio pasar atau market ratio. Rasio yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada dua macam rasio likuiditas, yaitu rasio lancar atau current ratio dan rasio quick atau quick ratio asset ratio. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar atau hutang lancar. Rasio quick sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan atau hutang lancar, termasuk akun yang lebih tidak liquid lainnya di aktiva lancar. Rasio likuiditas atau rasio lancar. Misal, rasio lancar sama dengan 2, interpretasi setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh Rp2 aktiva lancar. Panduan analisis, rasio lancar perusahaan yang normal berkisar pada 1,5. Rasio lancar rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi. Rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar. Bagi industri yang terbiasa membayar supplier setelah barang dijual seperti supermarket, cenderung memiliki rasio lancar yang rendah, bahkan lebih kecil dari 1 tanpa mengalami masalah likuiditas. Bagi perusahaan dengan likuiditas rendah atau di bawah 1, perlu dibandingkan dengan kondisi normal tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu rasio quick. Rasio quick tidak memasukkan persediaan karena persediaan ada aktiva lancar yang paling tidak liquid dan nilai realisasinya menjadi kas atau tidak pasti. Catatan analisis rasio lancar dan rasio quick harus memperhatikan phase pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh memerlukan rasio yang tinggi. Rasio likuiditas, alat ukur alternatif. Alat ukur lain untuk melihat likuiditas adalah yang pertama yaitu no credit internal, aktiva lancar kurang kewajiban lancar per biaya operasi harian. Biaya operasi harian sama dengan sales laba sebelum dev sama dengan 365. Satuan NCI adalah hari. Ini menunjukkan jumlah hari yang dapat di-cover oleh likuiditas yang tersedia untuk membiayai modal kerja.
Nah, selanjutnya itu rasio solvabilitas. Adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Macam-macam rasio solvabilitas, ada rasio total hutang terhadap total aset, ada juga rasio hutang terhadap modal, dan ada time interest earned. Debt rasio. Rasio total hutang terhadap total aset RH dalam kurung RHTA sama dengan total kewajiban atau total aktiva digunakan untuk menghitung seberapa besar porsi dana disediakan oleh kreditur untuk investasi aset. Jika RHTA adalah 0,66, artinya setiap rupiah 0,66 hutang dijamin 1 rupiah aset. Debt to equity ratio atau dalam kurung DER, jumlah rupiah yang dipinjam untuk investasi ekuitas. Rasio ini sering disebut dengan rasio leverage atau DER, dianggap tinggi jika di atas 100%. DER yang tinggi menunjukkan risiko perusahaan yang tinggi karena dominannya sumber dana dari unsur utang. Jadi debt to equity ratio sama dengan total liabilities per total equity. Rasio time interest earned atau TIE sama dengan laba sebelum pajak dan beban bunga atau beban bunga laba sebelum pajak dan bunga sama dengan laba ditambah biaya pajak ditambah beban bunga digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban tetap bunga dengan laba sebelum pajak. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang aman. Rasio yang rendah merupakan memerlukan perhatian manajemen. Satuan TIE adalah kali atau times. TIE 2 kali dianggap sangat rendah. TIE 3 kali dianggap rendah. Rasio ini menurut Weil dan kawan-kawan bukan rasio yang efektif melihat hubungan laba dengan beban tetap. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan tertentu. Ada 4 macam rasio aktivitas. Yang pertama itu ada rata-rata umur piutang, yang kedua rata-rata umur persediaan, yang ketiga ada perputaran aktiva tetap, yang keempat ada perputaran total aktiva. Rasio aktivitas umur piutang. 1. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk melihat beberapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Sama dengan 365 perputaran piutang. Perputaran piutang sama dengan penjualan atau piutang rata-rata. Angka penjualan sebaiknya penjualan kredit. Umur piutang 96,8 hari, berarti diperlukan waktu 96,8 hari dari piutang menjadi kas. Rasio aktivitas umur persediaan. Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan, dalam kurung merubah persediaan menjadi penjualan. Sama dengan 365 atau perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan HPV penjualan atau persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata sama dengan first awal ditambah first akhir atau 2. Umur persediaan 91,25 berarti diperlukan waktu 91,25 hari dari persediaan menjadi penjualan. Rasio aktivitas perputaran aktiva tetap.
Aktiva tetap adalah rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan. Berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan atau aktiva tetap rata-rata. Aktiva tetap rata-rata sama dengan aktiva tetap awal ditambah aktiva tetap akhir atau 2. Perputaran aktiva tetap 5,1 kali dalam setahun, berarti aktiva tetap menghasilkan penjualan 5 kali. Selanjutnya yaitu perputaran total aktiva. Total aktiva adalah rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan. Berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan, perputaran total aktiva sama dengan penjualan atau total aktiva rata-rata. Total aktiva rata-rata sama dengan total aktiva awal ditambah total aktiva akhir atau 2. Perputaran total aktiva 1,3 kali dalam setahun, berarti aktiva menghasilkan penjualan 1,3 kali. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan profitabilitas pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Ada 3 jenis rasio. Yang pertama net profit margin, yang kedua return total asset, yang ketiga return on equity. Yang net profit margin adalah rasio untuk menghitung seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Sama dengan laba bersih atau penjualan. Net PM 0,049 atau 4,9%. Artinya, dari setiap 1 rupiah penjualan, perusahaan mampu menghasilkan laba 0,049 rupiah, atau laba perusahaan adalah 4,9% dari penjualan. Net PM yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan yang tinggi menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Net PM yang rendah cenderung menunjukkan ketidakefisienan perusahaan. Profit margin sering dinyatakan dalam gross profit margin, operating margin ataupun pre-tax profit margin. Rasio profitabilitas ROA atau return on asset adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut dengan ROI atau return on investment, sama dengan laba bersih atau total aset rata-rata. ROA 6,3%, artinya dari setiap 1 rupiah aset perusahaan mampu menghasilkan laba 0,063. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset. Laba bersih yang menggambarkan kemampuan perusahaan. Menghasilkan laba dinyatakan dalam rumus laba bersih ditambah biaya bunga dalam kurung 1 tarif dikurang tarif pajak. ROE, return on equity atau ROE, adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal saham tertentu. Dalam kurung sama dengan lebih bersih atau modal saham rata-rata. ROA 6,3%, artinya dari setiap 1 rupiah aset perusahaan mampu menghasilkan laba 0,063 rupiah.
ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset. Rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Yang kedua yaitu didasarkan pada sudut pandang investor. Yang ketiga ada beberapa rasio pasar. Yang pertama yaitu ada price earning ratio. Yang kedua ada dividend yield. Yang ketiga ada dividend payout. Yang keempat ada earning yield. Yang kelima ada price to book value. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.